Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinja'i, masuk bab istinja. Ta'riful istinja lughatan, istinja menurut bahasa itu talabu qat'il adza, meminta memutuskan sesuatu yang menyakitkan. Jadi itu istinja, meminta memutuskan sesuatu yang menyakitkan, istinja menurut bahasa. Sedangkan menurut syara, izalatul kharijin najisi, menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, al mulawwithi yang kotor, minal farji dari kemaluan, anil farji yang melewati kemaluan, bimain menggunakan air, au hajarin atau menggunakan batu. Jadi istinja itu menghilangkan kotoran yang keluar dari kemaluan, baik dengan air atau menggunakan batu. Syarhut ta'rif, penjelasan definisi minal farji, apa yang dimaksud dari farji. Yang dimaksud dari farji di sini muta'allaqun bil kharij, berhubungan dengan najis yang keluar. Jadi kharaja bihi, dikecualikan al khariju minal fammi, ada najis yang keluar tapi bukan dari farji. Dari mana? Dari mulut. Seperti apa? Kal qai'i, seperti muntah. Muntah itu najis tapi keluarnya beda, bukan dari farji, bukan dari kemaluan, tapi dari mulut. Nah, di sini tentu beda. Fa izalatuhu la tusamma istinjaan. Kalau membersihkan muntah tidak disebut istinja. Jadi istinja ini khusus najis yang keluar dari kemaluan. Kalau najis yang keluar selain dari kemaluan bukan disebut istinja namanya. Kemudian anil farji, lewat farji. Maksudnya apa? Muta'allaqun bi izalatin. Ini berhubungan dengan menghilangkannya. Kharaja bihi, dikecualikan najis idza kanatin najasatu fi ghairil farji, ketika ada najis yang keluar selain dari farji. Mana tadi? Seperti muntah. Fahadhihi izalatuha takunu bil ma'i wala takfi bil hajar. Cara mensucikan najis yang keluar selain daripada kemaluan, maka mensucikannya mesti menggunakan air. Falat wala takfi bil hajar, tidak sah kalau dengan batu. Najis yang keluar dari kemaluan itu bisa dihilangkan dengan air, bisa dihilangkan dengan batu, disucikan. Tapi selain dari kemaluan tidak bisa dengan batu, mesti pakai air. Seperti kena tai ayam, nggak bisa pakai batu, wajib pakai air. Muntah, tidak bisa ngebersihi najis yang ada di mulut pakai batu, mesti pakai air. Tapi kalau yang keluarnya dari kemaluan seperti air kencing atau kotoran, buang air besar, bisa dengan batu. Ahkamul istinja khamsatun, hukum-hukum istinja ini ada 5. Pertama, wajibun, wajib. Istinja apa yang wajib? Istinja idza kanal khariju najisan mulawwithan ratban, ketika najis yang keluar itu kotor dan basah. Jadi kalau ada najis yang keluar dalam keadaan kotor, itu wajib istinja, wajib cebok, hukumnya wajib. Berarti kalau tidak cebok dosa. Nguyuh ora cebok maning dosa, awas. Laki-laki ini biasanya kadang nguyuh ngadek wisiku ora cebok maning. Diselentik bae aja. Soalnya apa? Nabi pernah, Pak, dengan sahabat melewati kuburan tua. Kemudian tiba-tiba kuda Nabi itu terperanjat, kaget. Jadi saking kagetnya, kemudian Nabi turun meletakkan pelepah kurma di atas kuburan tua itu. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, ada apa ini?" Kata Nabi, "Ahli kubur yang ada di dalam sini dia sedang disiksa." "Memangnya apa dosanya ya Rasul?" "Sering kencing tapi tidak pernah cebok." Gara-gara ada najis, karena wajib hukumnya cebok istinja.
Yang kedua, mandubun, hukumnya sunnah. Istinja apa? Idza kana al-khariju najisan ghairu mulawwithin ka ba'ratin ya bisatin aududatin. Seperti yang keluar itu najis yang tidak basah. Seperti apa? Seperti kotoran yang kering atau ulat. Lagi keremian, ngising metune ulet garing, iku ora wajib istinja, sunnah hukumnya. Atau ngising ora sengaja metu kerikil garing, iku sunnah istinja, ora wajib. Yang ketiga, mubahun, mubah al istinja minal araq, bersuci dari keringat. Umpama habis kerja keringetan sampai ning silit-silit keringetane, istinja, itu mubah, tidak wajib, tidak sunnah, boleh. Yang keempat, makruhun, makruh hukumnya al istinja minarri, istinja dari kentut, itu makruh. Entah kentut, perut, cewok, makruh hukumnya. Kenapa? Akan menimbulkan was-was nantinya. Makanya makruh. Kalau habis kentut ora usah cewok maning, kecuali kentut metu karo bukur-bukure, wajib iku. Kentut juga metu sekalian iku ne. Jadi kalau cuma angin doang, makruh kita istinja cebok. Yang kelima, muharramun ma'asihah, haram tapi sah. Istinja dari apa? Al istinja'u bimagsubin, istinja cebok menggunakan barang yang gosok. Kita cebok pakai air punya orang, nganggo banyu dek uang, orang ngomong maning, itu haram, cuma sah istinjanya. Kemudian ma'adami sihah, haram dan juga tidak sah al istinja bimuhtaramin, istinja menggunakan sesuatu yang dimuliakan, kathamrotin, seperti dengan buah-buahan, atau istinja dengan batu, cuma gue batu jambrut, batu cincin, haram dan juga tidak sah. Kaifiyatul istinja salasatun, tata cara cebok ini ada 3 istinja. Pertama, al jam'u bainal ma'i wal hajar, mengumpulkan cebok dengan air dan batu. Wahya al afdalu, ini yang paling utama. Jadi sekalipun kita ada air, tetap disunnahkan pakai batu terlebih dahulu. Cebok itu sunnah. Kenapa? Fal hajaru yuzilu ainan najasah, batu itu dapat menghilangkan ain najis ya, itu bisa dihilangkan karo batu. Wal ma'u yuzilu atharoha, sedangkan air menghilangkan bekasnya. Kita ini kalau cebok hanya menggunakan batu, hilang ain najisnya, tapi bekasnya masih ada. Nah, dengan air itulah yang menghilangkan bekas najis itu. Yang kedua, al iktisar alal ma, hanya menggunakan air. Wahia adna minallati qablaha, ini kedudukannya di bawah tadi, masih afdolan batu dulu kemudian air. Yang ketiga, al iktisar alal hajar, hanya menggunakan batu. Fayajuzu walau ma'awujudil ma bisyurutin kama sayati, boleh sekalipun ada air tapi dengan beberapa syarat. Jadi cebok hanya menggunakan batu, boleh. Ada air cuma deke pengen go batu cebok, boleh. Cuma harus memenuhi beberapa syarat. Dhabitul hajar allati yasihul istinja'u bihi lahu arba'atu quyudin. Batasan batu yang sah untuk dipakai istinja itu ada 4. Pertama, ayyakuna tahiron, syaratnya batu tersebut mesti suci, la najisan au mutanajisan, tidak najis atau tidak terkena najis. Jadi batunya batu suci yang mensucikan. Yang kedua, ayyakuna jamidan, mesti batu yang padat. Fala yujzi'u ma'iun kama ilwardi, tidak sah kalau pakai sesuatu yang cair seperti air mawar. Yang ketiga, ayyakuna qali'an, mesti kasar. Jadi batunya mesti kasar karena dapat bisa menghilangkan ain tersebut. Fala yujzi'u az-zujaju walal qasabu, jadi tidak sah cebok menggunakan kaca kasar. Jadi ceboknya kok kaca, ora sah. Walal qasab, atau dengan bambu kasar, tidak sah.
Yang keempat, ayyakuna ghaira muhtaramin, sesuatu itu bukan benda yang dimuliakan. Seperti apa? Fala yujzi'u al-'adhamu, tidak sah istinja menggunakan tulang. Wa kullu mat'umin adamiyin, dan setiap makanan manusia. Seperti ada yang kasar kemudian keras, gemblong wis pirang dina atos digoreng. Itu kan keras, kasar, ngocewok. Ora uli, sekalipun kasar keras tapi dia benda yang dimuliakan, makanan. Wa mithluhu al-awraqu, begitu pula lembaran-lembaran allati fiha kalamun muhtaramun ka ilmin, yang di dalamnya terdapat kalam yang dimuliakan seperti ilmu. Buku yang kita tulis ilmu itu tidak boleh dipakai cebok. Nah, bagaimana dengan tisu? Tisu kan banyak di WC-WC itu pakai tisu, ceboknya nggak pakai air. Bagaimana tisu? Apakah sah istinja cebok dengan tisu? Kan dia nggak padat, bukan benda yang keras tisu. Nah, jadi hajar itu ada dua batu, ada hajar hakiki, ada hajar syar'i. Hajar hakiki itu batu yang sebenar-benarnya batu, batu yang biasa kita lihat keras itu batu. Ada hajar syar'i, hajar menurut syariat. Yaitu tadi tisu, itu masuk hajar syar'i. Jadi tisunya itu kalau dia kasar bisa tuh dipakai istinja, dipakai cebok tisu. Jadi sah istinja cebok menggunakan tisu. Syarat yang mencukupi, syarat-syarat batu yang mencukupi untuk dipakai istinja itu ada 8. Jadi ketika wahia asyurut allati idza tawaffarat ajza'a istimalul haji dunal ma'i. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, ajza'a istimalul hajar dunal ma'i, maka sah menggunakan batu tanpa air. Pertama, ayyakuna bi thalathati ahjarin. Batu itu mesti ada 3. Ay thalathi masahatin, mesti ada 3 kali usapan. Fala yushtaratu ta'addudul ahjar, tidak sah, tidak disyaratkan mesti ada 3 batu. Jadi wa takfi hajaratun wahidatun bi atrafiha thalathah. Sah hanya 1 batu tapi punya 3 sisi. Begini, nggak mesti pakai 3 batu, 1, 2, 3. Cukup 1 batu tapi ada 3 sisi. Berarti kalau batunya umpama bentuk segitiga, jadi wajib pakai 3 kali usapan. Jadi usapan pertama di sini 1, kedua sama ketiga di bawah. Jadi 3. Jadi enggak mesti 3 batu, 1 batu cukup tapi punya 3 sisi. Karena wajib 3 kali usapan. Yang kedua, ayun kiyal mahalla, dapat membersihkan tempat najis tersebut, ay as-safhah, dubur, tempat keluarnya buang air besar, wal hasyafah, atau kemaluan depan. Wa dhahiru farjil mar'ati, dan bagian luar kemaluan seorang wanita. Bihaitsu la yabqa illa atharun, sekira-kira tidak tersisa ain najisnya kecuali hanya bekasnya. La yuziluhu illal ma'u, yang tidak dapat dihilangkan kecuali menggunakan air. Fala budda min fi'li amroini, maka wajib dia untuk melakukan 2 perkara. Pertama, al-inqa, membersihkan najis. Yang kedua, ayyakuna bi thalathi masahatin, mesti 3 kali usapan. Falau masaha thalatan walam yahsulil inqa, bagaimana kalau seseorang sudah 3 kali usapan tapi masih juga belum bersih? Fatajibu ziyadatu hatta yahsula, wajib dia menambahi usapannya sampai benar-benar bersih. Jadi 3 kali usapan masih saja masih ngerasa masih belok kayaknya, wajib ditambahi lagi 4. Kalau 4 sudah bersih, tambahi lagi 1 sunnah supaya ganjil 5 kali. Jadi kalau 3 kali masih belum bersih, wajib ditambahi sampai benar-benar bersih. Walau naqiyal mahallu bimashatin aw mashataini wajaba ziyadatu thalatha. Nah, bagaimana kalau dengan 1 kali usapan atau 2 kali usapan sudah bersih? Maka tetap wajib ditambahi sebanyak 3 kali. Jadi tetap wajib 3 kali usapan. Sekalipun dengan 1 kali atau 2 kali bersih, tetap wajib 3 kali. Yang ketiga, alla yajifan najisu, syaratnya najis tersebut belum sempat kering.
La yaibisal kharij, najis yang keluar itu tidak kering kullahu au ba'duhu, baik seluruhnya atau sebagiannya. Jadi najisnya belum kering, kotoran buang air besar belum kering. Jadi kalau sudah kering tidak bisa, mesti pakai air. Bihaitsu la yaqla'uhu al-hajaru, dengan sekira-kira tidak bisa dihilangkan dengan batu. Kan lamun tai wis garing mau bisa karo batu, Pak. Mesti nggak sekrap. Jadi kalau sudah kering mah wajib pakai air. Jadi kalau ngising deke suwe ora cewok-cewok sampai garing wis ora bisa nggak batu. Jadi pakai batu itu mesti dalam keadaan basah. Yang keempat, alla yantakila, belum berpindah, ay la yantaqilu anil mahallil ladzi asabahu indal khuruj wastaqarra fihi. Syaratnya najis tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya dan masih tetap pada tempatnya. Kalau kencingnya di situ, kalau BAB ya tempat keluarnya. Jadi kalau sudah berpindah maka tidak sah menggunakan batu. Kemudian alla yatra'a alaihi akharu, tidak terkena najis tersebut tidak terkena benda lain, seperti kamain, belum terkena air, BAB, kemudian dubur kita, pantat kita kena air, maka nggak bisa pakai batu, mesti pakai air kalau sudah terkena air. Auturobin, atau terkena tanah, tidak bisa pakai batu kalau sudah kena tanah, wajib pakai air. Au najisin akhor, atau terkena najis yang lain, wajib pakai air. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, najis itu tidak sampai melewati lipatan dubur dan hasyafah. Ayyujawizahuma muttasilan bidunin fisol. Jadi najis tersebut tidak melewati dubur atau hasyafah dalam keadaan nempel, bukan dalam keadaan terpisah. Jadi masih berada di tempat keluarnya, belum melewati. Jadi kalau sudah melewati nggak bisa. Melewati seperti di mana? Melewati nempel ke tempat yang lain, seperti wis acak-acakan taine, wis ora bisa. Jadi mesti berada di tempatnya. Kalau sudah melewati dubur atau kubul, fata'ayyanul ma'u fil ladzi jawaza duna ghairihi, wajib menggunakan air. Kemudian yang ketujuh, isti'abul mahalla bil hajar, wajib meratakan usapan tempat keluar najis tersebut dengan batu. Jadi wajib diratakan semua dengan menggunakan batu. Kemudian yang terakhir, antakunal ahjaru tahiratan, syaratnya batu-batu yang dipakai itu mesti dalam keadaan suci. Jadi kalau tidak suci tidak sah. Paham, Pak?